Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo, ada Yuspri Nadeak. Selamat sore, Pak Yuspri. Selamat sore, Mas Kevin. Baik, Pak Yuspri, bisa dijelaskan dan digambarkan terkait update terkini terkait dengan pencarian korban longsor di sana, Pak? Mas Kevin, saat ini berlangsung upaya dari korban longsor. Update terakhir, kita sudah menemukan satu lagi selain dari yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Kevin, sehingga total korban yang sudah kita temukan itu ada 9 orang. 9 orang. Baik. Tersisa satu orang lagi atas nama saudari Jihan Elvira. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan. Untuk rencana kita akan lakukan pencarian sampai pukul 18.00. Kemudian kita akan evaluasi bersama tim apakah kita akan malam ini atau kita hentikan sementara dan dilanjutkan besok pagi. Ini nanti tung ke hasil dari tim pencarian dan evakuasi dari pemerintah, TNI Polri, kemudian potensi Sarkaro, serta juga Satprimo Poldasu. Oke, berarti sampai dengan saat ini ada 9 orang ya Pak ya total yang telah ditemukan dan masih tersisa 1 orang lagi. Sampai dengan saat ini korban yang baru ditemukan langsung dibawa pihak keluarga atau seperti apa Pak? Dibawa kemana? Ya, jadi penanganan yang kita lakukan, korban yang kita temukan di lokasi, kita kirim dengan ambulan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten untuk sikan, kemudian diidentifikasi. Dari sana oleh keluarga masing-masing sudah kita izinkan untuk dibawa ke kita serahkan ke keluarga masing-masing. Oke. Tingkatnya mungkin demikian. Baik, baik. Sejauh ini Pak Yuspri, kendala yang masih ditemukan dari tim di lapangan pada saat proses evakuasi apa Pak? Kalau kendala mungkin tidak ada yang terlalu berat. Oke. Yang bisa tangani. Potensinya pencarian ini kalau misalkan akan kita lanjutkan nanti, yang kita khawatirkan adalah turunnya hujan, Mas Kevin. Oke. Tapi ya mudah-mudahan apabila cuaca tetap seperti sekarang, mendung, kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk mencari satu korban lagi yang kemarin kita dinyatakan hilang. Baik, baik. Sejauh ini berarti belum turun hujan juga ya Pak di sana ya? Cuacanya masih mendung. Baik. Puji Tuhan. Baik, baik. Pak Yuspri, lalu bagaimana dengan warga-warga yang ada di desa tersebut dan pengunjung tempat wisata air panas yang terjebak? Apakah memang akses sampai dengan saat ini belum terbuka atau seperti apa? Iya, baik. Jadi mungkin terlihat di gambar juga, Mas Kevin, akses yang kita maksud itu adalah tumpukan tanah ini yang terlihat di belakang tadi yang dibersihkan oleh alat berat. Ini di sebelah barat. Oke. Jadi dari tenggara, dari desa Dolu ke arah desa Semangat Gunungnya memang terkendala di sini. Kita harapkan ini tidak terlalu lama bisa kita buka, Mas Kevin. Oke, berarti untuk saat ini masih tertutup ya Pak? Masih dilakukan proses pembongkaran oleh alat berat di sana ya? Oke, Pak Yuspri, terkait dengan bagaimana mungkin analisa tim di lapangan pada saat proses evakuasi dan melihat kontur tanah, apakah memang ada indikasi atau tanda-tanda akan ada longsor susulan di sana Pak? Jadi kalau kita yang saat ini yang dapatkan baru dari BMKG. Oke. Untuk kontur tanah, memang tanah di sekitar lokasi ini labil, ya. Ini di pinggiran hutan. Namun yang membuat kita khawatir itu adalah bahwa kita sudah memasuki musim hujan dan data dari BMKG menunjukkan mungkin berlangsung sampai bulan Desember. Menurut informasi yang kita peroleh, bisa saja ini berlanjut sampai 5. Nah, jadi ini memang perlu langkah
caranya supaya masyarakat kita bisa itu di pemerintah kecamatan dan desa kita akan sampaikan himbauan supaya lebih ya, Mas Kevin. Baik, baik. Dari pihak BPBD Kabupaten Karo, apakah memang sudah menyiapkan posko-posko atau lokasi-lokasi yang memang nantinya dipersiapkan bagi warga sekitar yang masih terdampak dari longsor tersebut? Apa memang sudah atau belum adanya tempat-tempat tersebut, Pak Yuspri? Jadi sampai saat ini masyarakat masih tinggal di kediaman masing-masing. Oke. Kita akan evaluasi terus jika nanti memang ada rekomendasi dari untuk menguji, kita akan tidak lanjut. Hal ini kami tidak bisa bekerja sendiri, tetap termasuk caranya mungkin yang memahami dari badan geologi tentang kontur tanah dan cuaca. Ini nanti kita kumpulkan dulu bahannya semua, Mas Kevin, untuk kemudian kita putuskan langkah apa yang akan kita lakukan. Baik, baik. Pak Yuspri, sampai dengan saat ini apakah memang sudah ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada pihak keluarga korban yang terdampak, Pak? Mungkin dari sisi material ataupun juga dari sisi moral. Apakah sudah ada bantuan tersebut, Pak? Ya, oke. Jadi untuk bantuan saat ini kalau kita dari BPBD pemerintah daerah masih fokus ke evakuasi ya, tapi sambil terus melakukan pendataan korban-korban yang terdampak. Memang tadi yang turun di hari ini dari Kementerian Sosial, sementara kita posisikan di gudang untuk buffer stock. Penyalurannya kita rencanakan nanti untuk yang tepat itu setelah evakuasi seluruhnya selesai, Mas Kevin. Juga dari masyarakat sekitar, kami dengar informasi dari kepala desa sudah ada juga yang menyampaikan simpati ini di posko desa adanya. Oke. Sejauh ini apa yang dibutuhkan dari masyarakat di sana, Pak, sebenarnya? Sebenarnya concernnya di evakuasi ini, Mas Kevin. Oke. Kalau untuk kebutuhan hidup, kami kira kepada kita ini belum ada data yang sampai, Mas Kevin, yang terdampak dari sisi kebutuhan hidup. Oke, baik, baik. Pak Yuspri, kalau melihat dari kejadian ini kan terjadi pada hari Sabtu malam kemarin ya, dan apakah memang ini merupakan kejadian pertama kali atau sebelumnya sudah ada kejadian yang serupa atau seperti apa, Pak? Ya, kalau di titik yang sekarang menjadi sumber bencana, ini baru pertama kali menurut catatan kita, tapi lebih kurang 2 atau 3 kilometer dari titik ini, sebelumnya pernah terjadi longsor juga di tahun 2018. Di tahun 2018, ketika itu ada korban juga, kemudian beberapa tahun kosong sampai dengan kejadian yang terjadi di hari Sabtu kemarin, Mas. Oke, penyebabnya masih sama, Pak? Karena hujan deras atau? Iya, benar. Jadi curah hujan yang cukup tinggi, kontur tanah kita yang memang labil, sehingga menyebabkan terjadi pergerakan tanah yang kita kenal sebagai longsoran, membawa material ya berupa lumpur, potongan-potongan bongkahan gitu, Mas. Baik, berarti memang dari tahun 2018 sempat terjadi juga dan tahun ini juga kejadian lagi. Lalu sebenarnya evaluasi ke depan harusnya seperti apa, Pak? Apakah memang di daerah tersebut harus direlokasi warganya agar tidak terjadi kejadian serupa hingga ada 9 orang sampai dengan saat ini meninggal dunia, atau seperti apa baiknya sebenarnya? Untuk itu masih kita evaluasi nantinya, Mas Kevin. Apakah apa langkah kita selanjutnya? Kalau untuk relokasi ini memang bukan hal yang bukan hal yang mudah kita putuskan. Artinya kita harus dapatkan dulu semua datanya. Nah, kita harus dapatkan rekomendasi dulu. Kalau sampai saat ini kita belum dapat, Mas. Beda kasusnya dengan mungkin pernah dengar juga erupsi Gunung Sinabung ini dari
PVMBG atau BMKG sendiri memang sudah merekomendasikan lokasi itu untuk tidak dihuni. Nah, kalau untuk yang lokasi longsoran di Desa Semangat Gunung ini kita belum dapatkan rekomendasi semacam itu, Mas. Oke, baik. Pak Juspri, kalau kita melihat di visual terkini nampaknya terdapat juga warga sekitar yang turut membantu di sana. Apakah memang tidak disterilkan daerah tersebut, Pak? Karena kalau dilihat ada warga-warga juga yang menonton atau melihat proses evakuasi di sana, Pak. Mas, dari kalangan keluarga korban ya, dan juga masyarakat setempat, tapi ya ini mungkin tidak mungkin kita larang juga, Mas. Tidak mungkin kita larang karena memang keluarga mereka ini bisa dikatakan kalau di struktur masyarakat Karo ini keluarga itu keluarga. Jadi extended family itu ini yang kebanyakan di sini, bukan hanya. Tapi ya tetap kita dari aparat walaupun mungkin seperti tidak agak kita tetap memperhatikan juga apa yang kemungkinan terjadi itu. Kalau seandainya hujan kemudian ada potensi, tidak akan kita biarkan, Mas. Tidak akan kita biarkan. Baik, tetap dalam pengawasan dari petugas di sana begitu ya, Pak ya? Benar. Baik, Pak Yuspri, terakhir saya mau meminta kepastian dari Anda. Berarti saat ini sudah 9 orang yang berhasil ditemukan dan masih ada 1 lagi dipastikan yang masih belum dapat ditemukan, begitu Pak ya? Ya. Dan proses, iya benar. Ya, silakan Pak. Ya benar, Mas. 1 yang belum kita temukan dari kemarin ditawarkan hilang. Baik, dan proses masih berlangsung di sana dan masih terus menanti apakah memang bila nanti adanya turun hujan tentu akan di hold terlebih dahulu dan dilanjutkan esok hari atau melihat situasi yang terjadi lagi. Begitu Pak ya? Kita nanti bersama seluruh tim. Baik. Kita nantikan update-nya dari sana. Terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo, Pak Yuspri Nadia telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Hati-hati Pak di sana, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih Pak. Selamat sore.